Pemirsa, dalam beberapa pekan terakhir, media sosial diramaikan dengan viralnya kamar penghuni kos yang dipenuhi oleh timbunan sampah. Tak hanya di satu daerah, kasus ini tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Berikut beberapa kasus diduga hoarding disorder yang kami rangkum dari media sosial. Dalam beberapa pekan terakhir, media sosial diramaikan dengan viralnya kamar penghuni kos yang dipenuhi oleh timbunan sampah. Tak hanya di satu daerah, kasus ini tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Pada 26 Oktober lalu, sebuah perilaku diduga menimbun sampah atau hoarding disorder diunggah oleh pemilik akun @medianusantara_official di Instagram. Dalam video menunjukkan sebuah kamar kos pria di kota Yogyakarta dipenuhi oleh sampah yang sebagian besar adalah botol plastik minuman kemasan. Bahkan disebutkan beberapa botol berisikan air kencing penghuni kamar kos. Pemilik kos mengatakan penghuni kamar telah dihubungi berulang kali, namun tetap tidak ada jawaban. Sedangkan pada 5 Oktober, sebuah video viral mengungkapkan kondisi memprihatinkan dari sebuah kos-kosan yang terendam banjir, yang diduga disebabkan oleh perilaku hoarding disorder seorang wanita penghuni di salah satu kamar kos-kosan tersebut. Video diawali saat pemilik kos dan timnya mencari sumber air. Mereka kemudian dibawa ke sebuah kamar yang berada dalam keadaan sangat berantakan. Lantai dipenuhi dengan plastik yang tidak jelas isinya, sementara sampah berserakan di seluruh tempat. Botol-botol minuman kosong menumpuk di lantai yang licin dan tempat tidur terlihat sangat kotor dan rusak. Kamar mandi juga terlihat sangat buruk dengan pakaian kotor yang menggunung dan air terus mengalir dari keran yang menyala. Loh, kamu. Pantas kamu nggak pernah mau nunjukkan kamu buka pintu. Sementara pada Oktober 2022, perilaku diduga hoarding disorder terjadi di sebuah kamar kos di Palumbon Sari, Karawang, Jawa Barat. Kamar penuh sampah ini dihuni oleh NS, seorang perempuan berusia 24 tahun. Perilaku ini terungkap saat Eni, pemilik kos yang hendak menagih biaya sewa, tidak kunjung direspon NS. Eni pun mendobrak kamar dan terkejut dengan isi kamar yang dipenuhi oleh sampah dan bau busuk menyengat. Eni kemudian membersihkan kamar tersebut dibantu oleh warga. Maraknya perilaku menimbun sampah ini diduga merupakan gangguan kesehatan mental yang serius, yang kerap disebut hoarding disorder. Namun sejumlah pihak mengingatkan perilaku ini bukanlah tindakan yang disengaja atau niatan untuk merusak, melainkan lebih merupakan gangguan kecemasan yang perlu mendapatkan perhatian medis. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut gangguan kesehatan mental yang disebut hoarding disorder, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telekonferensi psikolog Cassandra Putranto. Selamat siang, Mbak Cassandra. Selamat siang, Mbak Stephanie. Baik, Mbak Cassandra, bisa dijelaskan sebetulnya gangguan psikologis seperti apa sih hoarding disorder ini? Ya, ini salah satu gangguan kejiwaan yang memang terkait dengan ketidakmampuan seseorang untuk melepaskan kelekatannya dengan barang-barang tertentu yang umumnya ternyata tidak memiliki nilai material, ya, dan seringkali bertumpuk, dan ketika ada kebutuhan atau ada dorongan untuk dipisahkan, lalu muncul rasa cemas yang berlebihan sehingga mereka menjadi semakin terganggu dengan adanya dorongan tersebut. Jadi mereka sangat ingin mempertahankan barang-barang yang minim sekali nilai monetarinya, lalu kemudian ditimbun dan akan merasa sangat cemas dan mengalami gangguan apabila harus melepaskan dengan barang-barang tersebut. Kalau dalam beberapa kasus yang viral di media sosial, ini juga bukan hanya barang-barang lama, tapi juga ada timbunan sampah, Mbak Cassandra. Apakah ini juga termasuk dalam hoarding disorder? Betul. Nah, persoalannya adalah mungkin kita perlu meluruskan kembali bagi masyarakat umum melihat bahwa itu adalah sampah. Tapi bagi orang-orang ini mungkin barang-barang tersebut punya nilai sentimental tersendiri yang menurut dia tidak layak untuk dibuang. Jadi memang gangguan ini adalah masalah kelekatan dengan barang-barang tersebut. Nah, barang-barang ini buat orang lain tidak memiliki nilai, apalagi nilai monetari tadi, tidak memiliki nilai yang sehingga akhirnya dianggap sebagai sampah. Tapi buat orang-orang dengan gangguan ini, barang-barang ini punya nilai yang sangat layak menurut mereka untuk dipertahankan, sehingga mereka tidak mau membuangnya, karena membuang itu membuat mereka merasa tidak nyaman. Justru di situ letak gangguannya. Apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya gangguan ini? Apakah didasari oleh trauma sehingga mereka sulit untuk melepaskan keterikatan pada barang tertentu? Dari
Prevalensi gangguan hoarding ini diketahui jumlahnya sudah cukup meningkat juga, terutama pada remaja. Nah, persoalannya adalah hoarding disorder ini juga kerap kali terkait dengan gangguan kejiwaan yang lain. Jadi misalnya apakah ada kecemasan, apakah ada psikotik, ada gangguan obsesif kompulsif. Nah, ketika kita tanyakan penyebabnya, tentu harus dikenali terlebih dahulu, ditegakkan dahulu diagnosanya ini, hoarding disorder ini berdiri sendiri atau memang ada kaitan dengan gangguan yang lain. Nah, akar permasalahannya bisa bermacam-macam, tetapi yang jelas terkait dengan masalah emosional. Jadi ini juga yang disebutkan bahwa gangguan hoarding ini termasuk dalam gangguan mental emosional. Baik, apakah ada ciri-ciri yang bisa kita lihat Mbak Cassandra dari orang-orang yang mengidap gangguan hoarding disorder ini? Pada dasarnya mungkin ada kaitan juga dengan keterkaitan atau hubungan emosional dengan keluarga, dengan orang tua, lalu juga ada masalah cara berpikir dan juga masalah perilaku tentunya. Nah, tetapi yang jelas sekali lagi untuk setiap jenis dari atau klasifikasi dari gangguan hoarding atau gangguan menimbun ini tentu harus dipelajari dan diperiksa ya, dilakukan pemeriksaan yang mendalam untuk betul-betul mengetahui baik penyebabnya dan dampaknya, dan terutama tentu memerlukan intervensi apa yang harus dilakukan terhadap individu dengan gangguan disorder ini. Mbak Cassandra sendiri apakah punya pengalaman menangani pasien dengan hoarding disorder? Seperti apa Mbak penanganan yang dilakukan? Berdasarkan penelitian memang perlu adanya intervensi yang melibatkan psikofarmakologi dan juga psikoterapi. Salah satunya adalah dengan CBT. Kebetulan saya memang salah satu praktisi cognitive behavior dan behavior activation yang bisa diterapkan untuk gangguan hoarding ini. Apakah pernah menerima? Ada beberapa, memang tidak banyak. Walaupun kenyataannya sebenarnya gangguan hoarding ini tercatat cukup banyak terjadi pada remaja di Indonesia. Nah, yang jelas adalah bagaimana bisa terdeteksi lebih cepat dan tentu saja agar bisa mendapatkan intervensi yang juga lebih cepat. Nah, persoalannya seringkali tidak terdeteksi dan kemudian baru bisa mendapatkan penanganan setelah menjadi semakin parah. Oke, metode terapinya seperti apa Mbak Cassandra? Tergantung kepada hasil asesmennya tersendiri ya. Yang jelas tentu biasanya ada melibatkan psikofarmakologi atau mungkin ada pengobatan yang melibatkan teman sejawat psikiater, tetapi juga diperlukan adanya intervensi psikologi berbentuk psikoterapi. Salah satunya adalah cognitive behavior untuk merubah pola pikir dan juga merubah perilaku. Dan yang jelas tentu gangguan mental emosional yang dialami tentu diharapkan untuk bisa diarahkan ke rekonstruksi bentuk mental emosional yang lebih baik, yang biasanya berbagai gangguan-gangguan yang terkait, misalnya kecemasan, depresi, atau mungkin juga ada gangguan psikotik yang lain, itu tentu harus juga diatasi bersamaan dengan simptom atau gejala gangguan menimbun ini. Mbak Cassandra, apakah artinya penyembuhannya ini hanya bisa melalui terapi di psikolog atau apakah ada tips mungkin terapi yang bisa dilakukan atau diaplikasikan di rumah bagi yang tidak punya akses ke psikolog dan sebagainya, Mbak Cassandra? Nah, ini juga menjadi sebuah pembahasan dan diskusi yang sangat menarik ya. Pada dasarnya adalah bahwa data riset kesehatan dasar juga menyebutkan satu dari hampir 8 individu masyarakat Indonesia itu mengalami gangguan. Nah, persoalannya adalah tentu dibutuhkan tenaga yang ahli, yang kompeten untuk bisa menangani masalah ini. Nah, apakah bisa ditangani di rumah? Tentu kami akan sangat memerlukan peran dari keluarga untuk bisa membantu di dalam proses penanganan, penyembuhan, dan perawatan individu dengan gangguan disorder ini atau gangguan menimbun ini, juga sebanding dengan gangguan-gangguan kejiwaan yang lain, tetapi tentu saja harus melibatkan tenaga ahli, ya, terutama apabila ternyata dibutuhkan pengobatan, ya kan tentu perlu konsultasi ke psikiater, tentu perlu konsultasi ke tenaga kesehatan, terutama psikolog klinis dalam hal ini. Nah, keluarga tentu dibutuhkan dukungannya untuk menjalankan bentuk-bentuk dukungan terapi yang setelah bertemu dengan para ahli. Nah, dalam hal ini
diskusi atau kebutuhan tenaga kesehatan, terutama psikolog klinis di seluruh Indonesia, memang menjadi sangat penting. Nah, itu alasannya bahwa kebutuhan psikolog klinis di puskesmas diharapkan bisa menjawab pertanyaan Mbak Stefani tadi. Jadi memang masyarakat membutuhkan tenaga psikolog klinis, tenaga ahli psikolog klinis untuk bisa membantu masyarakat, dan setelahnya tentu dibutuhkan dukungan keluarga untuk melanjutkan dan memastikan bahwa proses psikoterapi yang diberikan itu berjalan secara maksimal. Baik, artinya bagi yang terkendala biaya mungkin bisa memanfaatkan jika memang ada psikolog klinis di puskesmas daerah setempat, dan setelahnya tetap dukungan keluarga diperlukan untuk melanjutkan terapi di rumah. Baik, terima kasih atas kesediaannya berbincang bersama kami di Berita Satu Siang, psikolog Mbak Cassandra Putranto. Selamat kembali beraktivitas.